bukan ceceran darah manusia di lokasi penemuan jasad. Hasil pemeriksaan sidik jari, polisi ungkap identitas korban mutilasi yang ditemukan di Sungai Bengawan Solo pada hari Minggu, 21 Mei 2023 lalu. Korban berinisial R, warga Keprabon Wetan, Surakarta. Hasil ini didapat setelah keluarga menyatakan korban memiliki tato gambar naga di bagian punggung dan tangan kanan. Sebelumnya korban juga sudah pernah melakukan perekaman IKTP. Yang bersangkutan sudah pernah membuat KTP kan, jadi ada data pembanding di sana. Namun kita juga sudah mencari beberapa bukti yang lain, seperti bukti foto terkait dengan ada gambar naga, ini juga perlu saya tunjukkan ke rekan-rekan lain. Sementara itu, Ketua RT tempat tinggal R menyatakan korban sudah lama tidak tinggal di kampungnya. R dikenal sebagai sosok pendiam dan untuk ciri-ciri fisik tato naga di punggung dan lengan kanan dibenarkan oleh Ketua RT. Dia tercatat sebagai warga Prabon, tapi tidak domisili di sini. Hanya saat tertentu saja datang ke sini untuk mandi, ganti baju, terus pergi lagi. Hanya itu saja yang biasa sering dilakukan oleh Saudara Rohmadi. Penyidikan juga dilakukan di sekitar jembatan penghubung Desa Cemani Grogol Sukoharjo dengan Pringgolayan, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Solo. Di lokasi ini polisi menemukan bercak darah yang diduga milik korban. Hingga kini polisi masih fokus mengungkap identitas pasti dari korban mutilasi. Tim Liputan 9 News melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus mutilasi di Sukoharjo, telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom AKP Teguh Prasetyo, Kasat Reskrim Sukoharjo. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Teguh. Mungkin Anda bisa jelaskan sedikit bagaimana akhirnya identitas korban akhirnya dapat terungkap Pak Teguh. Terima kasih Mas. Jadi perlu kami sampaikan bahwa dari 6 potongan tubuh manusia ini kita temukan 3 di Sukoharjo, kemudian 3 di Solo. Selanjutnya dari ke-6 potongan tubuh manusia ini kita jadikan 1 di RS Muardi Surakarta untuk dilakukan otopsi. Kemudian dari hasil otopsi menyatakan bahwa dari potongan-potongan ini identik terhadap 1 korban. Jadi 1 orang, tidak dari beberapa orang. Kemudian selanjutnya dari hasil otopsi tersebut masih dilakukan pengecekan tes DNA oleh Bidokes Polda Jawa Tengah. Selanjutnya juga setelah berjalannya waktu kami temukan bercak darah di jembatan tadi. Itu juga sudah diambil oleh Lab 4 Polda Jawa Tengah bahwa darah tersebut adalah darah manusia. Namun demikian masih perlu dilakukan pengecekan secara laboratoris lagi apakah darah tersebut darah korban atau bukan. Kemudian terupdate bahwa tadi malam orang tua terduga korban dengan diantar oleh ketua RT-nya datang ke Polsek Grogol, Polres Sukoharjo untuk melaporkan kejadian orang hilang atau mengecek apakah memang korban ini adalah anaknya yang bersangkutan. Dari hal tersebut, rencananya pagi ini kami akan ambil sampel darah dari orang tua terduga korban ini untuk dilakukan pemeriksaan DNA dibandingkan dengan temuan potongan tubuh kemarin. Gitu, Mas. Baik, artinya 6 potongan tubuh ini sudah terkonfirmasi milik 1 orang dan sudah terkumpul semuanya ya potongan-potongan ini ya Pak Teguh ya? Jadi kalau untuk potongan kita belum ada potongan kaki kanan, Mas. Baik, artinya secara jumlah masih ada terkumpul 6 begitu ya? Ya, 6 potongan. Masih ada 1 potongan yang belum diketemukan. Baik, apakah benar identitas korban sama dengan yang selama ini dibahas oleh tetangga korban, Pak Teguh? Kalau dari ciri fisik, ya sama. Yang menerangkan adalah ketua RT dan tetangga korban yang lebih mengetahui. Jadi menurut warga sekitar, ciri-ciri korban sama. Namun demikian untuk kepastiannya, kami menunggu hasil laboratoris terkait dengan perbandingan DNA-nya, Mas. Baik, dari proses berdialog begitu ya, dari kemudian tetangga dan juga mungkin keluarga, sosok korban dikenal seperti apa di lingkungan? Jadi kalau keterangan dari tetangga tertutup, jadi juga sudah lama tidak kembali atau jarang ada di rumah. Sehingga itu juga yang kemarin menjadi kendala kami,
bahwa dari keluarga belum ada yang melaporkan. Jadi terduga korban ini tidak mempunyai keluarga, artinya belum menikah dan belum punya anak. Baik, cukup memakan waktu lah ya dalam proses identifikasi. Kendala apa yang dihadapi dalam proses identifikasi korban mutilasi ini? Sejauh ini apa saja kendalanya, Pak Teguh? Jadi kendala kami pada saat ditemukannya potongan tubuh ini, yang pertama juga dari sidik jarinya juga sudah tidak bagus, artinya sudah rusak, sehingga itu juga salah satu hambatan kami untuk mengidentifikasi korban. Di samping juga korban tidak memiliki keluarga, jadi tidak ada yang datang untuk laporan. Baru tadi malam orang tua korban dari Bumen datang untuk melaporkan atau mengecek apakah benar terduga korban ini adalah anak yang bersangkutan. Baik, setelah korban berhasil diidentifikasi dan potongan tubuhnya sudah diketemukan 6 potongan tubuh, tinggal satu lagi potongan kaki begitu ya, seperti yang Anda tadi sampaikan. Proses penyidikan lebih lanjut apa saja yang akan dilakukan khususnya dalam mengungkap identitas pelaku? Ya, ini masih kita lakukan penyelidikan terkait dengan pengungkapan ini. Kami dibantu juga oleh Ditkrim Polda Jawa Tengah bersama-sama dengan Polresta Surakarta. Kita masih lakukan penyelidikan, Mas. Baik, Pak Teguh, kita doakan yang terbaik dari proses penyidikan yang akan dilakukan ke depan. Pemirsa, AKP Teguh Prasetyo, Kasat Reskrim Sukoharjo, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah berbincang bersama kami dan salam sehat selalu.